sia-sia. Kristus telah hadir, Kristus lahir ke dalam dunia bukan untuk siapa-siapa, tetapi untuk kita. Masing-masing pribadi kita. Yesus datang, Yesus lahir untuk kita semua. Nah, Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tentu saja kita menyadari bahwa Natal sudah tergantung sangat Kristus yang lahir, Kristus yang datang. Ini mengingatkan kita Bapak Ibu bahwa pohon terang, seindah apapun pohon terang, pohon Natal itu, terangnya itu bukanlah Natal itu sendiri. Dia hanya simbol dari terang Kristus. Jadi seindah apapun pohon terang, jangan sampai kita tergoda untuk melihat itu sebagai pusat dari Natal. Apalagi bukan Natal itu sendiri. Dia hanya mengingatkan kita bahwa kita telah mendapatkan kado terbaik dan terindah itu dalam kehadiran Kristus dalam kehidupan kita. Di dalam perayaan-perayaan Natal Bapak Ibu, dalam kehidupan kita masing-masing, saya melihat paling tidak ada dua kondisi awal kita dalam merayakan Natal. Kondisi yang pertama adalah kita yang merayakan Natal dalam kondisi yang menyenangkan. Kondisi yang semuanya serba baik, perfect. Bisnis berhasil, pekerjaan oke, THR memadai, liburan oke, tidak ada tuntutan tanggung jawab yang lain, bisa makan bersama keluarga, mendapatkan hadiah, semuanya perfect. Pulang ibadah kita bisa makan bersama, ada benebon, ada mangga, ada minum wine, ada teh manis, semuanya perfect, kita bisa makan bersama. Semuanya indah, seperti film-film di Netflix. Itu bukan yang kita lihat. Kondisi krisis yang dihadapi
penggantinya adalah ini raja yang besar, ini raja yang mereformasi Roma, ini raja yang memimpin Roma mendapatkan kebesaran secara birokrasi, secara politik, ekonomi, keamanan. Ini masa terbaiknya Pax Romana atau kekaisaran di bawah pemerintahan. Makanya nama pun kemudian kita ingat lagi. Betapa besarnya orang, betapa hebatnya orang. Dia menguasai Eropa dan sebagian. Dia sangat sistematis, dia sangat tahu bagaimana mengatur spekulasi. Sampai karena dia melihat banyak sekali program dan ambisi besar yang harus dibayar oleh pajak. Maka dia mengeluarkan beberapa aturan sensus penduduk untuk mendata semua orang. Kalau kita baca tadi di dalam teks kita bahwa orang-orang di seluruh dunia, di sini dimaksudkan di seluruh dunia artinya semua orang di bawah pemerintahan kerajaan agama. Jadi bukan seluruh dunia seperti kita saat ini, tapi di bawah pemerintahan agama. Semua orang dikumpulkan dan semua orang harus kembali ke untuk didata, untuk disensus, dan untuk dikaitkan. Termasuk kepada Yusuf dan di dalam kebesaran, di dalam karyanya Agustus mengatur kerajaan Allah justru berkarya melalui Allah justru berkarya melalui surat dan
Dia mengasihi. Dia hendak masuk ke dalam ruang bawah. Kepahitan kita kepada depresi, stres kita, kepahitan kita terhadap seseorang, rasa sombong, aku, iri hati, dendam, itu semua ruang bawah yang coba kita tutupi masalah biasanya atau padanya. Kita menjadi orang-orang yang aktivis. Kita menjadi orang yang pura-pura. Kita seperti lampu natal. Kalau beli bagus. Mau menjadi pahlawan. Ini pahlawan yang penting sekali sebagai tanda dari Yesus. Tapi kalau kita mulai pahlawan yang asli, itu tempat makan hewan. Jorok, nggak bersih, nggak higienis, siapa yang mau tinggal di sana? Kita bisa berpikir kepada siapa, tapi kita tidak bisa berpikir. Dan Tuhan memilih lokasi yang mengubah yang buruk itu menjadi kemuliaan. Sehingga Natal dari ini kita pun tidak meninggalkan itu. Ia ingin berjalan bersama dengan kita. Sampai dengan kita kembali berjalan. Mungkin kita saat ini seperti para gembala. Gembala-gembala ini adalah orang-orang yang paling berada dalam strata bawah kehidupan sosial masyarakat. Bukan kasus ada. Tapi menariknya, Tuhan memilih mereka menjadi saksi pertama. Tuhan tidak memilih. Tuhan ingin mengatakan bahwa nanti dalam hidup adalah awal baru dan kehidupan. Seberat apapun dosa, seberat kelam apapun yang dilupakan kita selama ini, Kristus, anak Allah itu yang hadir, dia menjamah dengan kita. Jadi, pesan terakhir dari Rasul tadi kita melihat di ayat yang berbunyi, hari telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Mesias Tuhan di kota laut. Imani, yakini, maknai ayat ini. Hari ini pegang. Hari ini kita tidak berjalan sendirian. Tuhan juru selamat lahir bagi saya.